Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun isi dari buku ini pada bab 1 menjelaskan tentang kondisi bangsa Arab dan kaumnya, letak geografis dan kaum-kaum yang ada pada bangsa Arab, lalu kekuasaan dan imarah dalam bangsa Arab, kerajaan Yaman, kerajaan Hira, kerajaan Syam, imarah di Hijaz, kekuasaan di seluruh penjuru bangsa Arab, kondisi politik. Selanjutnya membahas tentang agama bangsa Arab, kehidupan agama bangsa Arab, gambaran bangsa Arab jahiliyah, bagaimana kondisi sosial kemasyarakatan bangsa Arab pada masa jahiliyah, kondisi ekonomi bangsa Arab pada masa jahiliyah, akhlak dan moralitas bangsa Arab. Pada bab 2 menjelaskan tentang garis keturunan Rasulullah SAW, garis keturunan Nabi Muhammad, keluarganya, lalu menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad dan 40 tahun sebelum nubuah, kelahiran, berada di Bani Sa'ad, di belahnya dada Nabi Muhammad, kembali ke pangkuan ibundanya, kembali ke pangkuan kembali ke kakeknya, di bawah asuhan paman, meminta hujan dengan wajah beliau, Buhairah sang rahib, perang Fijar, Hilful Fudul, mengembala kambing, pernikahan dengan Khadijah, renovasi Ka'bah dan penetapan putusan, pribadi mulia Nabi Muhammad sebelum kenabian. Lalu pada bab 3 membahas di bawah lindungan nubuah dan risalah dakwah. Nubuah dan dakwah di Gua Hira, Jibril datang membawa wahyu, terputusnya wahyu, Jibril datang membawa wahyu yang kedua, pembagian wahyu. Lalu tahap pertama jihad dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi, kelompok pertama, kewajiban sholat. Kemudian, tahap kedua dakwah secara terang-terangan, perintah untuk berdakwah, dakwah kepada kerabat dekat, di atas bukit Safa, menghalangi para jemaah haji agar tidak mendengar seruan dakwah, berbagai bentuk penentangan terhadap dakwah, mencegah orang-orang untuk menyimak dakwah dan mendengar bacaan Al-Quran, berbagai tekanan dan diskriminasi, mengirim utusan kepada Abu Thalib, ancaman terhadap Abu Thalib, Quraisy mendatangi Abu Thalib yang kedua kalinya, kesewenang-wenangan terhadap Rasulullah SAW, Darul Arqam, hijrah pertama ke Habsyah, orang-orang musyrik turut sujud bersama kaum muslimin, kembali lagi ke Habsyah, hijrah kedua ke Habsyah, tipu daya musyrikin terhadap kaum muslimin yang hijrah, kerasnya siksaan dan tindakan yang menimpa Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam, duta Quraisy tidak berdaya di hadapan Rasulullah SAW, para pemuka Quraisy berunding dengan Rasulullah SAW, Abu Jahal berniat membunuh Rasulullah, penawaran pelaksanaan ibadah bersama-sama, kafir Quraisy mengalami jalan buntu, posisi Abu Thalib dan keluarganya, lalu membahas tentang boikotan umum, piagam kezaliman dan permusuhan, 3 tahun tertahan di kaum Muttalib, pembatalan perjanjian, utusan terakhir dari Quraisy kepada Abu Thalib, lalu membahas tentang tahun duka cita, Abu Thalib meninggal dunia, Khadijah radhiyallahu anha kembali ke rahmatullah, luka yang berbalut duka, pernikahan Rasulullah dengan Saudah. Faktor-faktor pengokohan kesabaran dan keteguhan hati, tahap ketiga dakwah Islam di luar Mekah, menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan individu. Kabilah-kabilah yang ditawari Islam, orang-orang beriman yang bukan dari penduduk Mekah, 6 orang dari Yastrib, pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Isra dan Mi'raj, kemudian Bai'at Aqabah yang pertama, utusan Islam di kota Madinah, keberhasilan yang sangat memuaskan. Lalu Bai'at Aqabah yang kedua, permulaan dialog dan penjelasan Al-Abbas mengenai sebuah tanggung jawab, poin-poin bai'at, pengokohan terhadap bai'at, pelaksanaan bai'at, 12 pemuka kaum, seorang setan Quraisy mendeteksi pembantaian, kesiapan kaum Ansar untuk menggempur kafir Quraisy, kemudian orang-orang Quraisy memprotes pemimpin-pemimpin Yastrib, lalu permulaan hijrah, parlemen Quraisy di Darun Nadwah, Parlemen Quraisy di Darun Nadwah, Rasulullah SAW hijrah,
pengepungan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya dari rumah ke gua ketika beliau berada di gua dengan Abu Bakar. Perjalanan ke Madinah, tiba di Quba, memasuki kota Madinah. Pada bab 4 membahas tentang periode Madinah Darul Dakwah, kondisi masyarakat Madinah saat hijrah, kategori kelompok pertama, kategori kelompok kedua, kategori kelompok ketiga. Tahap pertama, membangun masyarakat baru. Langkah-langkah yang ditempuh Rasulullah, di antaranya membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan kaum muslimin, sumpah setia dalam Islam, pengaruh spiritual dalam masyarakat, perjanjian dengan kaum Yahudi. Lalu perjuangan menuntut pengorbanan, konspirasi kafir Quraisy dengan Abdullah bin Ubay, tekad melakukan perlawanan. Kafir Quraisy menteror kaum Muhajirin, izin untuk berperang, satuan-satuan perang sebelum meletusnya Perang Badar. Lalu Perang Badar Kubra. Latar belakang peperangan, kekuatan dan pembagian pasukan Islam. Pasukan Islam bergerak ke Badar. Peringatan bagi penduduk Mekkah. Kafir Quraisy bersiap siaga untuk berperang. Pasukan Quraisy mulai bergerak. Kafilah dagang dapat meloloskan diri. Kebimbangan pasukan Mekkah kembali atau tetap maju. Posisi pasukan muslimin yang cukup rawan. Majelis musyawarah. Rasulullah menjadi mata-mata. Data yang akurat mengenai pasukan Mekkah. Posisi strategis ditempati kaum muslimin. Pusat komando pasukan. Persiapan akhir pasukan. Pasukan Quraisy dan pertentangan internal. Dua pasukan saling mengintai. Detik-detik meletusnya pertempuran. Adu tanding. Permohonan Rasulullah kepada Allah. Turunnya bantuan malaikat. Serangan balik pasukan muslim. Iblis berlari dari medan perang. Kekalahan yang telak dan sepak terjang Abu Jahal. Kematian Abu Jahal. Pesona iman dan muslimin. Permulaan pertempuran dan penaklukan benteng Naim. Penaklukan benteng As-Sa'ab bin Mu'az. Penaklukan benteng Az-Zubair. Penaklukan benteng Ubay. Penaklukan benteng An-Nizar. Penaklukan bagian kedua kota Khaybar. Perundingan. Kematian dua putra Abul Huqaiq karena melanggar perjanjian. Pembagian harta rampasan. Munculnya Ja'far bin Abu Talib dan orang-orang Al-Asy'ariyin. Pernikahan dengan Syafi'iyah. Permasalahan daging domba yang diracun. Korban di kedua belah pihak. Yahudi Fadak. Sasaran berikutnya Wadil Qura. Taimah. Kembali ke Madinah. Pasukan perang Aban bin Sa'ad. Sisa peperangan dan satuan pasukan pada tahun ke-7 Hijriah. Umrah Qada. Perang Mu'tah. Latar belakang peperangan. Para komandan perang dan wasiat Rasulullah kepada mereka. Tangisan Abdullah bin Rawahah. Majelis musyawarah di Mu'an. Pasukan muslimin bergerak mendekati musuh. Permulaan pertempuran dan pergantian komandan. Bendera di tangan pedang Allah. Akhir pertempuran. Pengaruh peperangan. Satuan pasukan ke Salasil. Satuan pasukan Qatadah ke Hadrah. Bab 5. Penaklukan kota Mekah sampai Haji Wada. Penaklukan kota Mekah. Latar belakang peperangan. Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjian. Persiapan perang yang dirahasiakan. Bergerak menuju Mekah. Pasukan muslimin singgah di Murdahran. Abu Sufyan masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Murdahran menuju Mekah. Orang-orang Quraisy berpencar menghindari pasukan muslimin. Pasukan Islam berada di Zutua. Pasukan muslimin memasuki Mekah. Rasulullah masuk ke Masjidil Haram dan membersihkannya dari berhala. Rasulullah mendirikan solat di Ka'bah lalu berpidato di hadapan orang-orang Quraisy. Kunci Ka'bah diserahkan kepada yang berhak. Seruan azan Bilal di atas Ka'bah. Solat kemenangan. Eksekusi bagi para tokoh penjahat. Safwan bin Umayyah dan Fadalah bin Umair masuk Islam.
Khutbah Rasulullah pada hari kedua setelah kemenangan. Kaum Ansar khawatir jika Rasulullah menetap di Mekah. Pengambilan baiat, keberadaan Rasulullah di Mekah, pengiriman beberapa pasukan dan utusan. Menuju kemenangan. Perang Hunain, keberangkatan pasukan musuh, penolakan terhadap pendapat komandan pasukan, mata-mata dari kedua belah pihak. Pasukan Rasulullah meninggalkan Mekah. Pasukan muslimin mendapat serangan secara tiba-tiba. Pasukan muslimin bangkit, pertempuran berkobar kembali. Kekalahan pihak musuh, aksi pengejaran, harta rampasan, perang Taif, pembagian harta rampasan di Ji'ranah. Orang-orang Ansar protes kepada Rasulullah, datangnya utusan Hawazin, pelaksanaan umrah dan kembali ke Madinah. Pengiriman utusan dan satuan perang setelah penaklukan kota Mekah. Perang Tabuk, latar belakang peperangan. Informasi umum tentang persiapan Romawi dan Hasan. Informasi khusus tentang persiapan Romawi dan Hasan. Rasulullah memutuskan untuk berangkat. Pengumuman untuk melakukan persiapan. Kaum muslimin berlomba-lomba melakukan persiapan perang. Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Pasukan Islam tiba di Tabuk. Kembali ke Madinah. Orang-orang yang tidak ikut serta. Pengaruh peperangan. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai peperangan ini. Beberapa peristiwa penting pada tahun 9 Hijriah. Abu Bakar menunaikan haji. Sekilas mengenai peperangan yang dilakukan Nabi SAW. Berbondong-bondong masuk Islam. Keberhasilan dakwah Islam dan pengaruh yang ditimbulkannya. Haji Wada. Bab 6. Akhir masa kehidupan Rasulullah SAW. Kembali keharibaan ilahi. Tanda-tanda perpisahan. Permulaan sakit. Perang terakhir. 5 hari sebelum wafat. 4 hari sebelum wafat. 3 hari sebelum wafat. 2 hari atau sehari sebelum wafat. Sehari sebelum wafat. Hari terakhir kehidupan Rasulullah SAW. Detik-detik terakhir. Para sahabat diselimuti duka. Sikap Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Pengurusan jenazah dan jasad Rasulullah. Rumah tangga Rasulullah SAW. Khadijah binti Khuwailid. Saudah binti Zam'ah. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Hafsah binti Umar bin Khattab. Zainab binti Khuzaimah. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Zainab binti Jahsi bin Ribab. Juwairiyah binti Al-Harits. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Maimunah binti Al-Harits. Sifat dan akhlak Rasulullah SAW. Kesempurnaan fisik, kesempurnaan jiwa dan kemuliaan akhlak. Lampiran, peta penyebaran Islam, peta pertempuran, dan peta Arab zaman Nabi.